Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Nabila mau mempresentasikan mata kuliah Pragmatics, yaitu Reference and Inference. Reference atau referensi. Referensi didefinisikan sebagai sesuatu yang dikatakan atau ditulis oleh pembicara yang menyebutkan sesuatu atau orang lain. Dengan arti lain, referensi adalah hubungan khusus dan arus utama antara ekspresi, rujukan, atau peran. Merujuk hanya memberi label atau menandai sesuatu. Kemudian inference atau inferensi. Inferensi mentransfer makna atau informasi lain mengarahkan ke sesuatu yang secara eksplisit tidak dinyatakan. Jika referensi dibuat bergantung pada tujuan pembicara, maka tugas pendengar adalah menemukan hubungan antara entitas yang diungkapkan dalam kata-kata. Pendengar menarik kesimpulan tentang apa yang dikatakan sampai pada interpretasi yang dimaksudkan oleh pembicara. Dalam ruang lingkup referensi dan inferensi diidentifikasi menjadi beberapa aspek, yaitu referential and attributive use. Konsep merujuk sesuatu tidak selalu sesuai dengan gambar fisik atau entitas. Kepastian keberadaan juga penting ketika seseorang merujuk, karena tindakan merujuk juga diarahkan pada sesuatu yang tidak ada. Seperti pada contoh berikut. Yang pertama, there is a beautiful girl waiting for you in the building. Yang kedua, I will be happy to find an icy white cotton falling from the sky in Indonesia. Yang ketiga, Abdul wants to join the Surabaya Green Force. Yang keempat, I don't get any signs of the thief. Dan yang kelima, no matter how hard it is, the lover will come through. Kata en, dan the disebut penggunaan atributif karena dapat diganti dengan siapapun atau deskripsi apapun untuk menggambarkan entitas yang tidak diketahui. Namun tidak hanya terbatas pada kata-kata sederhana itu saja, karena dapat juga menggunakan frase seperti pada contoh 4 dan 5. Sedangkan ungkapan beautiful girl, I see white cotton falling from the sky, dan Surabaya's Green Force disebut penggunaan referensial, karena mengacu pada entitas lain yang penuturnya telah mengetahui labelnya. Namun bermaksud mendeskripsikan dengan ungkapan lain untuk menarik pendengar atau pembaca. Pada contoh nomor 1, penutur dapat dengan mudah menyebutkan nama seorang gadis yang sebenarnya dikenal olehnya. Namun alih-alih menyebutkannya, pembicara mendeskripsikannya dengan beautiful girl. Ekspresi ini secara fungsional disebut sebagai penggunaan referensial. Singkatnya, atributif digunakan untuk merujuk entitas yang tidak diketahui, sedangkan referensial dilampirkan ke entitas yang tidak diketahui. Maksudnya yang diketahui. Yang selanjutnya, name and reference. Dalam menyebut sesuatu, orang juga bisa menggunakan nama. Dan berdasarkan pemahaman kolaboratif di antara semua anggota masyarakat, tindakan merujuk sesuatu mendapatkan kesuksesannya, seperti contoh berikut. Yang pertama, can I borrow your Soekarno? Yang kedua, wow, it looks delicious, may I ask your bensu? Yang ketiga, where does the mochaccino stay? Yang keempat, grasshopper is coming full armed.
Dan yang kelima, Titanic takes over the world of herself. Di sini, Soekarno adalah nama Presiden Indonesia pertama yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Logikanya, meminjamkan Soekarno tidak pernah terjadi. Namun ketika nama Soekarno dikaitkan dengan pinjam, pendengar dapat menyimpulkan hal lain bahwa itu bukanlah manusia bernama Soekarno, melainkan sebuah buku biografi yang memuat kisah hidup Soekarno. Kaitan antara Soekarno dalam bentuk nama dengan Soekarno dalam bentuk buku atau rujukan disebut hubungan pragmatis. Penggunaan nama yang tepat secara kooperatif untuk merujuk sesuatu yang lain dipengaruhi oleh pengetahuan kolaboratif umum antara pembicara dan pendengar. Aspek yang selanjutnya adalah the role of context. Konteks adalah materi linguistik yang membantu kita menggambarkan apa yang sebenarnya dirujuk oleh referensi tersebut. Hampir tidak mungkin untuk menafsirkan apa yang sebenarnya diungkapkan oleh pembicara dengan mengabaikan konteks. Dengan demikian, setiap unit konteks menjadi sangat penting untuk ditemukan maknanya ketika ekspresi tertentu ditempatkan pada posisi yang sama dalam kalimat. Seperti contoh berikut. Yang pertama, Titanic was in its maiden voyage. Contoh yang kedua, Titanic was considered as the best in romantic category. Entitas Titanic pada kedua contoh ini berbeda. Titanic pertama adalah kapal yang besar dan mewah, sedangkan Titanic kedua adalah film Hollywood yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Dalam contoh pertama, hubungan antara Titanic dan pelayaran perdana membawa kita pada citra kapal. Dalam contoh yang kedua, kategori romantis, gambaran kisah cinta dalam film yang mendapat penghargaan terbaik. Dari dua contoh tersebut, kita tidak bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud Titanic ini termasuk entitas yang berbeda, karena keduanya adalah contoh dari apa yang disebut sebagai konteks. Disinilah pentingnya peran konteks terhadap interpretasi pendengar atau pembaca. Yang selanjutnya adalah anaphoric reference. Selama komunikasi, kalimat kompleks digunakan untuk memberi elaborasi yang cukup sebagai kebutuhan pembicara, dan hampir tidak mungkin untuk selalu menggunakan ekspresi pendek secara terpisah. Jadi referensi terkadang diulangi lagi dan lagi. Tetapi akan aneh jika selalu menggunakan referensi lengkap lagi dan lagi. Oleh karena itu, referensi anaporik mengambil perannya untuk menghubungkan kembali referensi tersebut. Seperti contoh, it is said in the book that Zuhri and Didi got married at the end of 2019. Shortly after that, they stayed in a small house in the peaceful village, far away from people who always disrupt them. 2 years later, they had a beautiful and cute baby boy named Tajuddin. They named him Tajuddin as they wished that he will be a great man in the future, contributing for the religion and country life. Di sini Zuhri dan Didi adalah referensi, dan di sepanjang cerita, referensi ini harus ditunjukkan berulang kali menggunakan kata-kata they and them. Referensi awal disebut antecedent, dan referensi pendukung tautan berikutnya disebut sebagai referensi anaporik.
Jadi kesimpulannya adalah referensi dan inferensi adalah konsep tentang bagaimana makna diungkapkan oleh penutur melalui ekspresi linguistik dan kemudian disimpulkan atau diinterpretasikan oleh pendengar. Ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan makna tidak selalu secara eksplisit menyatakan hal yang dirujuk. Makna ini dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman kolaboratif antara pembicara dan pendengar dan seluruh anggota masyarakat. Kita dapat menggunakan kata, frase, nama, dan bahkan kalimat untuk merujuk, tetapi konteks akan menentukan bahwa makna tersebut ditangkap dengan benar oleh pendengar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.